Cek sound 1 2 3 dicoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, para engineer Universitas Sains dan Teknologi Komputer di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Bambang yang baru karena ada gangguan teknis di instalasi YouTube yang biasa Pak Bambang kemarin gunakan, dan menunggu proses banding di YouTube ini Pak Bambang membuat channel baru agar kalian masih bisa menyimak materi pembelajaran sebagaimana biasa. Oke, pada pertemuan ketiga ya, ini hari Rabu ya, hari Rabu siang Pak Bambang coba recording ya, tidak live streaming karena proses untuk membuat live streaming butuh waktu 24 jam ya sejak proses pembuatan akun baru, karena ini akun baru, channel baru. Nah, monggo silahkan yang belum like silahkan like ya. Oke, hari ini Bambang akan sampaikan materi pendingin ya, pendingin. Nah, materi pendingin ya, materi ketiga ya. Nah, apa yang kita akan bicarakan? Yang pertama adalah macam-macam ya, macam-macam atau tipe dari kondensor AC. Nah, ini baik AC mobil maupun AC ruang ini berlaku sama ya. Ada 3 macam, yaitu yang pertama water cooler kondensor ya. Water cooler, namanya water cooler. Nah, jadi dia sistem pendinginannya pakai air ya. Tentunya harus tersedia setiap saat air yang bersih, air yang tidak mengandung ya zat-zat berat ya, zat besinya, kemudian kobaltnya, zengnya, kuprumnya, tembaganya atau timbalnya, ini juga harus diperhatikan sehingga penggunaan AC mobil atau AC ruang yang menggunakan model water cooler kondensor ini membutuhkan hal-hal khusus ya. Seperti yang tampak di gambar ini, yang atas ini ya, ini adalah yang model water cooler kondensor. Jadi butuh air ya untuk proses yang ada di dalam sistem pendinginan AC ruang maupun AC mobil ya. Tetapi ingat bahwa sistem ini ya membutuhkan air yang terus harus dapat bersirkulasi layaknya sebuah pendinginan di mesin mobil ya. Itu ada water pump, ada pompa penghisap ya atau pendorong air agar air-air yang ada di dalam radiator itu bisa bersirkulasi. Nah, seperti itu pula yang terjadi pada water cooler kondensor ya. Bukan hanya masalah freonnya bisa mengalir atau tidak, tetapi proses pendinginannya ya, karena kondensor ini panas ya, sesuai fungsinya. Kalau kita bicara fungsi ya, nah yaitu yang pertama fungsinya adalah kondensasi ya, menjalankan proses kondensasi, maka disebut kondensor. Apa sih arti dari kondensasi itu? Ini mengubah gas freon ya, gas freon yang bertekanan tinggi ini diubah menjadi cair. Nah, proses ini akan menimbulkan panas. Oleh karena itu butuh pendinginan pada kondensor itu sendiri. Namun demikian, kondensor harus tetap hangat, tidak panas berlebih dan tidak sampai dingin. Oleh karena itu dibutuhkan suatu otomatisasi ya. Kalau dia menggunakan blower atau fan, nah maka fan-nya juga ada otomatisasinya agar on kapan, matinya kapan ya. Nah, overheater ya mati, terlampau dingin ya mati. Nah, jadi kembali ke fungsi dari kondensor AC, baik AC mobil maupun AC ruang sama, hanya beda-beda bentuknya dan beda konstruksinya serta tata letaknya. Kalau di AC ruang ada di outdoor, itu yang model AC split ya. Tetapi kalau yang modelnya lama AC window, maka kondensor dengan blowernya jadi satu ya, nempel di dinding, nempel di jendela, maka disebut AC window ya. Nah, cairan tersebut akan dialirkan menuju receiver. Jadi output dari kondensor ya, cairan freon itu akan dikirim ke evaporator melalui receiver atau dryer menuju expansion valve dan berakhir menuju ke evaporator dan ditiup anginnya
ditiup udaranya, diisap udaranya oleh blower, single blower atau double blower di kendaraan mobil yang kita gunakan, dan akan berhembus kepada penumpang di dalam kabin penumpang kendaraan atau mobil tersebut. Ya, jadi yang pertama mengubah gas menjadi cair. Ini Pak Bambang tuliskan di sini, mengubah gas menjadi cair ya. Nah, proses ini ada panas yang terjadi pada kondensor, tetapi tidak sampai over ya. Maka bisa disebut ya kondensor menyerap panas ya. Refrigeran akan berubah bentuk menjadi cair. Panas yang ada di freon tersebut diserap dengan menggunakan bantuan kipas sehingga prosesnya menjadi maksimal. Jadi ada kipas yang dipakai untuk menyerap proses perubahan ini. Oke, yang kedua, perhatikan, membuang panas. Nah, panasnya harus dibuang ya. Fungsi yang kedua yaitu kondensor bertugas membuang panas. Proses pembuangan ini berlangsung ketika proses perubahan refrigerannya masih berlangsung dari gas menjadi cair. Nah, ini membutuhkan panas. Nah, ini medianya maka besar agar panasnya mudah terurai. Ya, agar terurai panasnya ini harus dibuat penampang yang besar menggunakan plat aluminium. Sirip-siripnya panjang ini seperti radiator mobil ya. Radiator mobil itu semakin cc-nya besar, cc-nya mobil besar, maka radiatornya semakin besar. Apa fungsi radiator? Untuk membuang panas. Nah, membuang panas seperti kita menggunakan kipas angin ya, atau berada di bawah pohon yang teduh, itu kan biar ada sirkulasi angin yang dingin. Nah, dalam hal ini panas yang ada di mesin atau panas yang ada di kabin ya, panas yang ada di proses kondensasi ini butuh didinginkan. Ya, ini medianya untuk membuang panas melalui penampang yang lebar, maka akan semakin mudah terjadi proses pendinginan. Seperti halnya komponen elektronika yang lain. Komponen elektronika yang lain yang butuh panas didinginkan, maka butuh yang namanya fan, butuh yang namanya heatsink, butuh pendingin, butuh plat pendingin yang namanya heatsink. Ya, heatsink ya. Aluminium yang dipasang di komponen, ditekuk di belakang IC atau ditekuk di belakang transistor switching, di transfer horizontal, itu dibutuhkan agar panas yang ada di komponen yang panas itu diserap oleh aluminium. Nah, aluminium inilah yang didinginkan. Sama dengan prosesor komputer, mikroprosesor komputer itu juga panas, maka di atasnya ada yang namanya heatsink ya, heatsink ya. Panasnya diambil oleh plat seng atau aluminium lalu dikipas. Nah, ada yang menggunakan vakum kompresor ya, ada pengisap panas, ada peniup panas. Nah, itu pola. Nah, jadi fungsi yang kedua inilah panasnya akan diurai agar tidak panas lagi. Nah, semakin beban panas yang ada di dalam kabin mesin, di dalam kabin penumpang itu besar volume yang harus didinginkan, maka ini akan semakin panas ya. Oleh karena itu engine mesin RPM-nya bisa beresiko drop ketika penumpangnya banyak, sumuk ya kan, AC-nya naik level, maka kerja engine berat karena proses fan yang berputar untuk mendinginkan kondensor ini juga berputar lebih kencang ya, seirama dengan putaran mesin kalau itu couple langsung melalui fan bed. Tapi kalau menggunakan DC supply ya konstan dengan besarnya tegangan supply dialirkan kepada fan atau blowernya kondensor. Sehingga ingat ada dua fan di dalam mesin, di bawah kabin mesin kalau kita bongkar ya tutup mesin. Nah, itu ada dua fan besar, satu fan radiator, yang satu fan untuk mendinginkan kondensor, karena kondensor ini untuk mengurai panas atau mengubah temperatur ya. Nah macam-macamnya seperti apa? Tadi yang Pak Ambang sebutkan di awal ada tiga. Yang pertama water cooler kondensor, yaitu proses pendinginan kondensor menggunakan air ya. Tentunya airnya tidak boleh yang kotor ya, airnya harus yang jernih, yang bersih dari material-material berat seperti plumbum, timbal ya,
atau zen atau zat besi, nah ini harus cenderung ke air yang cooler ya, air cooler. Maka ada yang namanya water cooler khusus. Kalau kalian membeli air untuk radiator itu tidak sembarang air ya, lalu Anda pakai air keran gitu atau air sumur ya, jangan, harus menggunakan air yang tidak mudah terkorosi, tidak mudah mengalami karat, tidak mudah berkarat ya, agar tidak merusakkan material yang ada di dalam sirkulasi air itu sendiri ya. Maka di toko-toko servis spare part kendaraan itu ya ada yang namanya water cooler ya. Sepeda motor sekarang pun sudah banyak yang menggunakan water cooler. Nah, ada juga yang pakai jet air cooler. Kalau Suzuki jet cooler ya, itu ada namanya motor Suzuki jet cooler ya, Bravo. Nah, itu pakainya jet cooler ya. Nah, itu pakainya angin ya, ada kipasnya. Nah, kalau yang model-model sekarang ya Honda, Suzuki, Satria ya, ya itu ada pakai radiator, nah dia sudah pakai water cooler namanya. Nah seperti itu pola pendinginannya. Agar apa? Agar mesin kendaraan tersebut tidak overheater, karena bisa berisiko oli asat, high temperatur, seker macet ya, dan lain sebagainya, yang akhirnya menimbulkan kendaraan itu mogok. Sama di sini ya, nanti bisa menimbulkan panas yang berlebih. Oleh karena itu perlu kalian rawat baik-baik. Kalau yang model water cooler, airnya dicek apakah airnya asat atau tidak ya. Seperti halnya radiator ya, tidak boleh sampai air radiatornya asat, nanti bisa meledos ya, karena high temperaturnya tinggi. Demikian juga dengan ini yang namanya kondensor. Yang kedua, pakai air cooler kondensor. Ini yang menggunakan udara, angin. Seperti gambar di sini. Ini ada kipas angin yang besar. Ini biasa digunakan di AC sentral ya, AC floor ya. Ini ada kipas yang besar ya. Kalau kalian ke gedung-gedung bertingkat yang menggunakan AC sentral, misalnya Matahari ya, Matahari Plaza Simpang 5, itu lantai 7 kalau tidak salah, itu ada yang namanya tempat dipasangnya air cooler kondensor ya. Di sana ada blower kipas yang besar-besar, satu lantai sendiri outdoor terpasang di sana, berpuluh-puluh air cooler kondensor. Kalau di mobil itu di atas bis ya, di atas bis itu ada khusus, itu air cooler kondensor. Itu yang besar, yang bunyi berisik ketika kalian dapati ya mobil itu berhenti, lalu di atasnya itu ada kipas yang berputar. Nah itu yang namanya air cooler kondensor. Nah itu dipakai baik untuk mobil maupun dipakai oleh AC ruang. Kalau kalian di AC ruang, misalnya rumah kalian pakai AC, maka ada di outdoor sana. Di outdoor sana itu kondensornya dikipasin pakai blower fan yang besar. Nah itu yang dinamakan dengan air cooler kondensor. Tugasnya apa? Tugasnya mengurai panas biar tidak terlampau overheater saat proses beban lebih. Ya, kapan beban lebih? Beban lebih itu AC nggak dimati-matiin, sementara orang yang datang di pengguna ruangan room tersebut semakin banyak berjubel, maka AC nggak pernah berhenti. Itu namanya overload. Nah, itu akan menimbulkan kondensornya overheater. Oleh karena itu butuh blower. Nah, blower ini yang disebut di sini adalah air cooler kondensor. Kondensornya harus didinginkan menggunakan teknologi apa? Air atau angin, ya. Itu yang kedua tadi mau sebutkan air cooler kondensor atau sistem pendinginan kondensor menggunakan udara. Tentunya butuh fan yang banyak. Nah, fan-nya bagaimana putarannya? Kalau di AC sentral, AC ruang, ya, AC gedung, AC floor, AC rumah itu menggunakan tegangan 220. Ya, kalau yang AC sentral yang 3 fase yang menggunakan 3 fase 380. Nah, kalau di kendaraan roda 4 menggunakan 12 volt dari aki kendaraan ya, atau 24 volt dari aki mobil bis misalnya. Nah, jadi ada keteknikan listrikannya, ada keteknikan mekanisasinya. Kalau yang menggunakan di mobil tidak menggunakan fan DC supply, menggunakan fan bed, ya berarti dikoppel melalui mekanisasi
fan belt ya. Nah, seperti itu kawan. Oke, Mama lanjutkan. Oke. Nah, perhatikan kawan, ini masih nyambung proyektor ya. Mama lepas dulu ya, bentar biar bisa full size. Nah, tadi buat ngajar di kelas ini ya. Oke, Bambang display lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah Bambang tuliskan di sini secara detail baik fungsi pertama maupun fungsi kedua ya. Oke. Nah, jadi ada yang menggunakan water cooler kondensor, ada yang menggunakan air cooler. Kalau di pabrik-pabrik es ya ini, ya sistem yang berskala besar untuk keperluan komersial, pabrik es batu, es balok, ya ini harus ada air yang mengalir yang bersih. Kalau kalian mau tahu di kampus kita, kampus Universitas Tekkom yang di Siliwangi itu dulunya pabrik es balok sewilayah Semarang, supplier es balok se-Semarang, bahkan sampai Salatiga. Itu di sana ada kolam-kolam yang besar. Kolam-kolam itu dipakai airnya untuk mendinginkan kondensor yang begitu besar. Kenapa besar? Karena pabrik es. Kalian tahu sendiri kalau pabrik es itu bikin es balok, ya. Mungkin sekarang sudah jarang ya ketemunya es kristal. Tapi kalau kalian ketemu es balok, nah itu produsennya menggunakan sistem pendinginan kondensornya pakai water cooler karena modelnya sama, hanya besar sekali. Itu kelas yang ada di lantai bawah, ruang 11, 12, 13, 14, 15 itu di lantai dasarnya kampus Universitas Tekkom yang di Siliwangi itu dulunya adalah kolam-kolam air yang dipakai untuk water cooler kondensor dari pabrik es ya. Di sana itu bekas pabrik es ya. Oke kawan, seperti itu kawan. Jadi membutuhkan air yang begitu banyak dan bersih, tidak bisa menggunakan air kotor, air got atau air kali, airnya bersih. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau airnya kotor akan menyumbat sirip-sirip ini ya, sirip-sirip dari kondensor ini akan mudah sekali ya tersumbat sehingga sirkulasi dari udara yang mau didinginkan di luar dari kondensor ini mengalami hambatan sehingga proses penguraian panas atau penurunan temperatur saat proses perubahan gas freon menjadi cair itu terhambat ya. Nah, ini yang kedua itu sudah Pak Bang sampaikan. Atau yang ketiga, ini yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga namanya ya, ada kesalahan ini ya. Yang ketiga tadi sudah dua atau ini ketiga, yaitu combination ya, kombinasi atau hybrid ya, kombinasi dari dua buah macam teknologi, satu air, dua angin. Nah, ini menggunakan dua-duanya, ada airnya, ada anginnya. Ini membutuhkan air, membutuhkan fan. Berarti di sini ada yang namanya water pump ya, ada pompa air untuk mensirkulasi air yang ada di dalam sistem proses cooler dari kondensor itu sendiri. Nah, tentunya kerusakannya akan menjadi hal berbeda dengan yang teknologi yang pertama tadi dengan yang kedua. Karena apa? Karena ada dua sistem yang diterapkan dalam satu unit ini. Ada cooler dari air, sirkulasi airnya menggunakan water pump ya. Ada cooler yang menggunakan udara menggunakan fan atau motor. Nah, sehingga gangguan arus listrik DC atau AC kepada fan-nya akan mempengaruhi proses penguraian panas. Demikian juga gangguan teknis di saluran DC atau AC pompa penghisap air sirkulasi pendinginan dari kondensor ini terganggu, juga akan menimbulkan gangguan teknis dalam proses penguraian panas sehingga akibatnya akan membuat AC tidak cepat dingin. Oleh karena itu kawan-kawan harus rajin-rajin merawat ya sirip-sirip ini, dibersihkan. Sama halnya dengan radiator. Radiator itu juga setidaknya 6 bulan atau 3 bulan ya. Ya, kalau semakin rajin 3 bulan dibersihkan ya,
apakah airnya berkarat atau tidak, ya, atau ada gangguan teknis kipasnya macet, ya, atau soket konektor DC-nya karatan, atau relaynya, ya, karena DC supply itu membutuhkan relay, AC supply juga membutuhkan relay, juga menggunakan kontaktor, sehingga kalian perlu cek sebagai perawatan antisipasi menghindari kerusakan pada kontrol kondensor, baik yang model fan maupun yang model water pump, ya. Jadi di sini menggunakan dua macam. Pak menuliskan sistem pendinginan menggunakan gabungan antara udara dan air yang didistribusikan melalui fan dan pump cooler. Jadi ada pump cooler, ini pompa untuk menghisap air yang ada di dalam sirip-sirip kondensor itu sendiri. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Ya. Nah, kalau nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan, ditulis di kolom komentar pasca upload, karena ini Bambang belum bisa streaming, ya, masih ada gangguan teknis di instalasi YouTube channel yang kemarin. Ini channel baru, jadi kalian jangan lupa like, comment, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kalau Pak Bambang upload materi pembelajaran ataupun yang lain, kalian akan bisa mudah langsung tahu, langsung mendapat notifikasi dari YouTube bahwa Pak Bambang sudah upload lagi atau streaming lagi, ya. Mungkin nanti besok Kamis baru bisa live streaming, ya, karena butuh syarat tahapan verifikasi akun, ya. Nah, Bambang lanjutkan, macam-macam kerusakan pada kondensor AC mobil maupun AC ruang, sama, ya, hanya bedanya nemplek di mobil, ya, atau di outdoor atau di window, ya. Nah, kotor debu, ya, biasa kotor debu atau daun, ya, kotor air kalau yang modelnya menggunakan water cooler, nah, airnya kotor, ya, bisa. Atau matinya fan atau blowernya mati, kipasnya sudah mati. Kok bisa mati, Pak? Dunia ini tidak ada yang langgeng, Mas, ya. Nah, bisa jadi fan-nya terbakar, ya, konslet atau kebanjiran, ya, relaynya macet, relaynya gosong. Kalau hidup terus bisa menimbulkan relay atau kontaktor itu terbakar, ya, gosong. Nah, kalau terbakarnya pas konslet sih tidak apa-apa, nyambung terus, tidak mau mati gitu. Nanti yang rusak fuse proteksinya. Tapi kalau yang rusaknya karatan nggak kontak, kan nggak bisa hidup. Blowernya nggak hidup, overheater nanti. AC baru dihidupkan, baru dingin sebentar mati. Mati dingin tidak apa-apa, kalau mati panas dulu yang nggak enak, ya kan? Nah, jadi kalian perlu cek, ya, sirip-siripnya kotor apa enggak, matinya fan atau blower, cek, ya, karena ada blower itu radiator, ada blower atau fan di kondensor coolernya, ada blower di dalam kabin mobil, ya, di dashboard driver, ada di belakang driver, ya, di plafon, ya, yang double blower, ya. Nah, itu juga dicek, ya, apakah karena fan yang ada di sana atau fan yang ada di kondensor. Matinya water pump circulation, ya, circulation, ya. Nah, circulation ini ada tipe Bambang betulkan, ya. Nah, water pump circulation ini pompa yang menghisap agar air itu bersirkulasi, ya. Nah, atau udara, ya. Nah, kalau yang pakai udara, fan-nya, ya, blowernya dicek apakah masih bisa berputar normal RPM-nya atau tidak. Biasanya kalau tidak normal itu langsung terasa tidak bisa dingin ruangan AC mobilnya, ya kan. Nah, kalian perlu cek nih, ya, water pump-nya jalan tidak. Kalau yang menggunakan teknologi water, ya, kalau water pump yang ada di radiator beda, ya, itu untuk mendinginkan radiator dari kendaraan. Atau DC control open circuit. DC control open circuit itu yang mana? Saluran dari aki mobil, ya, menuju fan blower. Nah, menuju fan blower ini putus, ya, misalnya. Nah, misalnya putus, ya, ini DC control open circuit. Kabel putus, dimakan tikus, ya. Teknisinya habis perbaiki, makan gorengan, terus nggak cuci tangan, nggak pakai sabun, terus pegang kabel. Lah, malam mobil dipakai di garasi, tikus mampu mendoan, makan kabel, ya. Itu bisa terjadi, ya. Nah, oke, itu bisa terjadi, sehingga kalian perlu cek baik secara fisik open circuit atau open circuit secara elektronik.
Apa bedanya open circuit secara elektronik dan open circuit secara mekanis? Mekanis itu sekring kendor, itu open circuit secara mekanis. Sekringnya itu masih baik tapi tidak nancep di soket atau di rumah sekringnya, itu open circuit secara mekanis. Open circuit secara elektronis, putus dalam dari fuse ya. Itu ada sekring AC, sekring lampu, sekring dinamo ampere, sekring untuk audio, sekring untuk panel, sekring untuk lampu pintu, sekring untuk central lock, sensor, sekring untuk security sistemnya mobil. Nah, itu masing-masing ada fuse-nya. Yang namanya open circuit di DC control circuit ini, itu sekringnya putus dalam. Terpasang sekringnya, tidak hilang, nancep di boardnya, nancep di kontrol panelnya, nancep di box sekringnya, tetapi dia putus karena konslet, karena overload, atau karena usia, jumlah pemakaian jam sudah tercapai sehingga dia putus. Oleh karena itu kalian perlu cek ya, ini Pak Bang kasih warna kuning ya, karena meliputi dua hal ya, baik open circuit ya, open secara mekanis ya, lost kontak ya, mekanis, atau ya secara elektronis ya, elektronik ya. Nah, bisa ini mengalami dua hal ini, sehingga kalian perlu cek ya. Nah, atau open circuit ya, karatan itu kan open circuit ya, karena ada karat yang menempel di terminal rumah sekring, maka sekringnya itu terpasang tapi tidak nyambung, itu bisa ya, baik di mobil, baik di motor, atau di mana saja kalian ketemu sekring, bisa seperti itu ya, karena memang bahan yang dipakai untuk rumah sekring itu dari logam seng sehingga mudah berkarat, itu bisa terjadi ya. Oke, oleh karena itu kalian tidak boleh nyemprot air sampai nyemprot ya box kelistrikan ya. Nah, soket itu harus dibungkus dulu, sekring harus dibungkus dulu kalau kalian nyuci atau kebanjiran. Atau DC control short circuit, nah, sekringnya pada konslet dengan sebelahnya padahal jalurnya berbeda. Nah, kalian juga harus cek ya, ini ya. Atau kabelnya belonyo, kabelnya gosong, konslet, nah, kalian juga cek ya. Nah, oleh karena itu kalian perlu cek ke semua DC control terkait instalasi AC, dari yang masuk ke plate klemnya puli yang kemarin kita bicarakan di kompresor pada pertemuan kedua, atau DC control yang mengalir ke relay ke kontak soket, ke blower ya, ke fan, itu juga menggunakan soket ya, karena tidak mungkin tidak ada assembling ya. Bagian perakitan itu sudah ada konektor-konektor, sehingga antar bagian pasti ada kabel, juga pasti ada konektor penghubung yang bisa jumper lepas pasang ya, ada kliknya, ada locknya ya. Kalau kita main untuk membukanya, ada cara untuk klik opennya. Nah, itu DC controlnya kita cek semuanya. Atau secara mekanik, laker atau bearing ya, laker atau bearing ini macet ya, laker atau bearing macet juga bisa mengalami pendinginan tidak sempurna pada proses AC mobil maupun AC ruang ya, lakernya macet atau bearingnya macet. Ini Pak Bang kasih warna lain ya, nggak mau tak kasih warna lain, apa ini, biru tua ya, biru tua, lalu tak kasih list tagnya putih ya. Oke ya. Nah, macet nah, kalian harus bongkar, ganti ya, ganti laker ya. Nah, atau sirip-sirip kisi kondensornya sobek, berlubang ya. Nah, ya, sobek apa robek ya, sobek ya, nah, ya, atau berlubang dan lain sebagainya yang bisa secara fisik ya. Nah, maka ini tidak boleh sampai ketusuk, tidak boleh sampai ini robek ya, kena obeng ya. Nah, ini nanti tidak terjadi proses kompresi karena freonnya keluar ya, atau di instalasi airnya bocor ya, radiator tidak bisa dingin, mesin panas, overheater. Nah, kalau overheater yang mobil-mobil sekarang ya sudah pakai VVT-i, nah, itu sudah ada automatic, ketika overheater nggak mau di starter ya, akhirnya kemana-mana ya kan.
Oleh karena itu jangan sampai kalian lewatkan untuk rajin bersihkan ini ya. Oke, debu, air, terkait fan, blower, water pump circulation ya, air maupun udara, DC control open circuit ya, di sekring ya, atau di bearingnya mekanis. Oke. Sampai di sini apakah sudah paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar, karena Pak Bambang ini upload ya, tidak bisa streaming, belum bisa streaming ya. Nah, masuk ke kuis 3 ya, masuk ke kuis 3. Apa fungsi kondensor AC? Nanti kalian bisa jawab, ketik dalam Word ya atau PowerPoint ya, nanti di convert ke PDF, kirim ke email ya. Yang kedua, sebutkan macam-macam atau jenis dari kondensor AC ya, sistem coolernya seperti apa ya. Yang ketiga, jelaskan cara prinsip kerja dari masing-masing jenis tersebut. Bagaimana sih cara kerja dari masing-masing sistem cooler dari kondensor AC ini, baik AC mobil maupun AC ruang, karena kondensor ada di AC mobil, ada di AC ruang. Bahkan di kulkas juga ada kan, hanya bedanya nempel di dinding belakang dari kulkas. Yang terakhir yaitu sebutkan jenis kerusakan pada kondensor ya. Emailnya sama, kirim ke email bambang@stekom.ac.id ya. Ini biar kelihatan, yang warna kuningnya Pak Bambang geser biar kelihatan ya. Oke, di sini emailnya. Oke ya, sampai di sini apakah sudah paham? Kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada 3 macam ya. Nah, kesimpulannya ada 3 macam sistem pendinginan pada kondensor AC mobil maupun AC ruang. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan angin, yang ketiga menggunakan kombinasi kedua hal. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, baik dari kontrolernya, safety-nya ya, DC kontrolnya atau AC kontrolnya ya, atau mekanisasinya ya. Ya, fungsinya sudah Bambang jelaskan, yaitu untuk mengubah freon bertekanan tinggi menjadi bentuk cair, dari gas menjadi cair ya. Nah, ini jadi panas dia ya. Yang kedua, membuang panas. Oleh karena itu dia akan mengalami panas dengan sendirinya. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi untuk mendinginkan biar tidak overheater. Nah, ini konstruksi fisiknya, materialnya ya. Ini yang model udara, banyak fan ya, banyak blower ya. Ada orang yang pakai fan atau blower. Kalau fan itu kecil ya, ada yang pakai blower, nih blower besar ya, baik AC sentral atau AC window, AC room, AC mobil, semuanya membutuhkan cooler kondensor itu sendiri karena panasnya biar tidak overheater ya. Oke, kalau yang menggunakan air ya, tidak boleh airnya kotor ya. Nah, ini kombinasi dari kedua, menggunakan air juga menggunakan angin. Nah, macam-macam kerusakan ini, jadi perawatannya seperti ini sehingga kalian terhindar dari AC tidak dingin, baik AC ruang maupun AC mobil. Tambahan ya, kalau yang menggunakan motor listrik ya, itu ada yang namanya kapasitor ya. Kapasitor, Bambang tambahkan ya, kapasitor ya. Kapasitor pada ya dinamo ya, atau pada motor ya, pada motor fan-nya ya. Nah, ada yang running kapasitor, ada yang starting kapasitor ya, ada yang running kapasitor ya, ada yang starting ya, Nah, karena jenisnya motor macam-macam ya. Nah, jadi kalian bisa cek juga ya. Nah, di Bambang geser biar starting atau runningnya ini kalian bisa tahu ya, ada running kapasitor atau ya starting kapasitor. Ini juga perlu dicek kapasitornya ya. Nah ya, jadi kapasitornya ini kering ya, kapasitornya kering ya, rusaknya kering ya, atau konslet ya, atau patah kakinya karena karaten. Nah ya, atau relay ya, kalau yang menggunakan relay. Nah ya, yang menggunakan relay, nah berarti ada relay ya, relay.
ya. Yang menggunakan kontaktor yang 3 pas, itu magnetic kontaktor ya, magnetic kontaktor ya, magnetic kontaktor. Oke, rusak ya. Nah, oke ya, konslet putus, kontaknya error, kontaknya kotor, tidak bisa nyambung. Nah, ini bisa ya. Oke, ini Pak Bambang kasih warna merah, ini khusus untuk yang 3 fase ya, atau AC-AC yang besar ya. Nah, oke ya, jadi kalian cek sampai ke sana. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Nanti Pak Bambang akan cantumkan file PDF ini ke dalam link upload YouTube barunya Pak Bambang ya. Oke, Pak Bambang simpan ya. Ini P03 teknik pendingin 2 on dan hening ya. Oke, Pak Bambang simpan PDF ya. Nanti Pak Bambang upload ya. Ya, Pak Bambang taruh nanti di drive ya. Seperti biasa, nanti Pak Bambang taruh di sisi bawah dari ya, bagian sini ya, dari bagian sini di mata kuliah teknik pendingin 2. Ini di sini mana? Jadwal hari ini ya. Hari ini teknik pendingin 2 lah, nanti di sini di sisi bawah ya, atau di deskripsi dari video ya. Nah, di pertemuan ketiga, nah nanti di bawah ada kolom komen ya. Ini yang pertemuan kedua sudah Bambang taruh di sini ya, di sini ini ya. Ini di sini ada linknya ya. Oke ya, kuisnya kalian bisa kerjakan dalam waktu 1 pekan. Demikian materi ketiga terkait macam-macam jenis kondensor AC ruang atau AC mobil, serta penanganannya saat terjadi kerusakan, apa saja sebab-sebab kerusakan pada kondensor, baik sistem elektrikalnya maupun mekanisasinya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.